mulai saja udah 20.03. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini kita bisa bertemu kembali, berkumpul kembali di dunia online di dalam Zoom meeting ini, yang insya Allah silaturahim kita ini sangat bermanfaat buat diri kita, keluarga kita, bahkan untuk masyarakat banyak. Karena apa yang ingin kami sampaikan adalah sebuah informasi yang bisa merubah kehidupan kita jauh lebih baik lagi, baik dari segi kesehatan maupun dari segi finansial atau keuangan. Nah, saya tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Epri, nama saya Saifuddin Amar, saya di sini sebagai Direktur Marketing dari PT Gahar Herba Natura Indonesia. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, yang ingin kami sampaikan informasi ini adalah informasi dari sebuah perusahaan yang baru berdiri, yang masih sangat baru, belum ada 2 bulan dengan legalitas UPL-nya. Bahkan perusahaan ini sudah terdaftar dalam sebuah asosiasi yang asosiasi itu sudah sangat lama di Indonesia dan yang pertama di Indonesia. Dan untuk masuk ke dalam APLI itu Bapak Ibu sekalian, tidak semua perusahaan network marketing bisa. Ya, jadi melalui seleksi yang sangat ketat, alhamdulillah PT Gahar Herba Natura Indonesia alhamdulillah sudah tergabung dalam Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia yang biasa disingkat dengan APLI. Ya, jadi dengan legalitas UPL ini Bapak Ibu sekalian, perusahaan ini masih sangat baru. Masih sangat baru. Jadi Bapak Ibu sekalian, belum ada 2 bulan ya kita di sini di perusahaan ini belum ada 2 bulan secara legalitas. Nah, perusahaan ini Bapak Ibu sekalian, PT Gahar Herba Natura Indonesia yang disingkat dengan GANI ini apa sih secara arti bahasa? Secara arti bahasa GANI itu kaya. Nah, ini kami menemukan GANI ini secara tidak sengaja Bapak Ibu sekalian. Ya, secara tidak sengaja bahwa GANI ini ternyata sama dengan kaya raya. Karena singkatan dari PT Gahar Herba Natura Indonesia. Nah, di GANI Bapak Ibu sekalian, kita membangun sebuah bisnis, ya, kita membangun bisnis kesehatan dengan potensi income tanpa batas. Ya, jadi berkumpulnya kita di sini adalah dalam rangka membangun sebuah bisnis. Membangun sebuah bisnis tentunya Bapak Ibu sekalian butuh proses. Semuanya butuh berproses. Nah, membangun sebuah bisnis berbeda dengan cuma sekedar berbisnis. Jadi membangun sebuah bisnis ini membangun proses yang insya Allah buat untuk jangka panjang. Nah, PT Gahar Herba Natura Indonesia diciptakan bukan cuma untuk sekedar jangka pendek saja secara penghasilan, tetapi bisa untuk jangka menengah bahkan jangka panjang. Kalau orang sudah bilang ayat istilah jangka dapur, jangka dia, jangka itu, jangka mana-mana. Ya, jadi intinya membangun bisnis kesehatan dengan potensi income tanpa batas. Kenapa bisa tanpa batas? Karena Bapak Ibu sekalian punya potensi yang sangat luar biasa. Dan ini luar biasanya lagi, punya potensi income tanpa batas dengan modal semampunya Bapak Ibu sekalian. Artinya dengan modal yang sangat fleksibel, dengan modal yang bisa dibilang yang penting punya kemauan. Pada saat kita memiliki kemauan, insya Allah modal berapapun Bapak Ibu sekalian, ya, insya Allah Bapak Ibu sekalian bisa memiliki potensi penghasilan tanpa batas melalui bisnis kesehatan. Next, Pak Epri. Nah, yang berikutnya, kliknya dari mana? Dari saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah kalau bicara tentang bisnis kesehatan, Bapak Ibu sekalian, ada istilah nggak ada matinya, ya. Kenapa nggak ada matinya? Karena dari dulu sampai kapanpun selagi ada manusia, kesehatan itu sangat diperlukan. Jadi, bagaimana kita bisa membuat sebuah bisnis yang bisa membuat orang lain sehat, tentunya itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, sering orang mengatakan katanya kalau bicara sehat itu murah, sakit itu mahal, betul atau tidak sih? Insya Allah betul Bapak Ibu sekalian. Biasanya, cuman masalahnya gini, pada saat kita sehat, ya,
Padahal kita sehat. Kalau kita bicara untuk bagaimana merawat diri kita, ya kan, menjaga kesehatan kita, apalagi sampai membeli produk-produk kesehatan. Tapi dalam kondisi kita merasa sehat, sangat mahal. Kapan itu akan menjadi murah? Pada saat kita merasakan sakit. Sehat itu murah. Pada saat kita sakit, kita harus berobat. Kita harus bagaimana yang tadinya sakit bisa sembuh. Jadi kalau ada istilah, kalau udah sakit, masuk rumah sakit, kalau kata vonis dokter harus begini, harus begitu, harus keluar uang segini, harus keluar uang segitu. Jangankan puluhan juta, ratusan juta, bahkan sampai miliaran pun banyak diusahakan. Banyak orang ada istilah habis-habisan karena untuk bagaimana mengobati penyakitnya, mengobati rasa sakitnya. Nah, sekarang kita di komunitas ini, Bapak Ibu sekalian, di sebuah bisnis ini, di PT Gara Herba Natura Indonesia ini, insya Allah sesuai sehat itu murah, sakit itu mahal, bahkan luar biasanya, insya Allah ya melalui PT Gara Herba Natura Indonesia ini cuma sekedar murah, tetapi kita bisa memiliki income tanpa batas. Next, Febri. Bapak juga mau, tapi dia berarti oh lihat buat stamina, buat pegel-pegel, buat batu, apa aja tuh. Itu masih ada suara. Yang belum di off mikrofonnya silakan di off dulu ya. Lemahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa zaman sekarang orang mudah sakit? Ya jelas, gaya hidup, ya kan? Ketidakseimbangannya gaya hidup, mulai dari, nah ini kalau lihat dari gambar ini, gambar-gambar bermasalah semua. Next. Ya, gambar-gambar masalah realita yang terjadi. Kalau bicara zaman dulu, maka kenapa sehat-sehat? Karena semuanya serba alami. Gaya hidupnya gaya hidup, bisa dibilang gaya hidup tidak seperti zaman sekarang. Ya, udara masih sangat bersih, alami, ya. Air minum juga masih alami, masih bersih, tidak terkontaminasi, ya. Dan bisa dibilang tidak memakai bahan selain yang alami, ya. Apalagi bicara obat-obatan yang sifatnya kimiawi, sintetis dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang bagaimana? Udah semuanya udah bisa dibilang udah, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau zaman dulu kan pola hidup yang baik, istirahat juga teratur. Zaman dulu apalagi kalau bicara orang tua zaman dulu, hidup baik istirahat, ya kan. Kalaupun mereka tidak olahraga, tetapi mereka bekerja lebih keras, ya kan. Bekerjanya kerja keras, artinya kerja yang berkeringat. Apalagi kalau macul, ya kan. Nah, kalau zaman dulu berbeda dengan sekarang, artinya apa? Semua serba alami. Gaya hidup pun banyak yang secara gaya hidupnya seimbang dan teratur. Nah, kalau sekarang udah jauh, sangat jauh berbeda. Ya, udah polusi udara, bahkan bukan polusi udara aja, polusi segala macamnya, ya. Termasuk polusi ya melalui apa zaman sekarang nih, handphone, termasuk handphone juga, ya. Lalu air minum yang tercemar. Belum lagi ditambah buat teman-teman yang belum hijrah ke herbal, yang belum menggunakan produk-produk herbal, sakit sedikit obat-obatan, sakit sedikit obat warung, sakit sedikit berobat, ya kan? Artinya apa? Menggunakan obat-obatan kimiawi. Belum ditambah dengan pola hidup yang tidak baik, ya, tidak baik, stres dan gelisah, ya, jarang olahraga, pola makan tidak seimbang dan instan. Mulai dari makannya tidak teratur, istirahatnya tidak teratur, olahraga tidak teratur. Mending kalau tidak teratur, sama sekali nggak olahraga, apa yang akan terjadi? Ya, gaya hidupnya seperti itu, sehingga akhirnya kondisi tubuh semakin menurun secara kesehatan. Nah, itulah pemicu radikal bebas, Bapak Ibu sekalian, karena melalui gaya hidup, terutama dari pola makan zaman sekarang, ya kan. Kalau zaman dulu makanan sehat alami, kalau sekarang udah banyaknya junk food. Padahal kalau keren bahasanya junk food, padahal kalau di Eropa sana, di negara-negara itu, padahal itu sampah, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang bagaimana kita bisa untuk mengembalikan ke yang secara natural, alami dan lain sebagainya.
Yang mau tidak mau kita mulai dari diri kita sendiri. Tadi di awal, sehat itu murah, sakit itu mahal. Jangan sampai giliran kita udah ngularin uang yang begitu besar. Sehingga gaya hidup tidak sehat menimbulkan penyakit. Di mute. Ya, buat yang belum di off, silakan mikrofonnya. Mulailah. Hidup yang tidak baik tadi menimbulkan apa? Menimbulkan penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu apa aja sih? Anaknya yang laki. Gejala awal yang dirasakan, napas pendek dan cepat lelah. Sehu di mute, oh Sehu. Bukan. Nah, Rame ya. Nggak nyaman. Coba ya teman-teman kita kerjasamanya buat semuanya ya. Ya biar nyaman karena ini banyak banget nih yang nggak di off nih ya. Mikrofonnya ya. Ya silakan di off dulu ya. Saya lanjutkan lah ya. Saya lanjutkan sehingga gaya hidup yang tidak baik tadi menimbulkan penyakit degeneratif apa aja gejala-gejala awal itu. Jadi Bapak Ibu sekalian sebenarnya kita udah punya sinyal-sinyal itu. Allah udah kasih sinyal kita sebelum kita sakit parah itu, sebelum kita mengalami penyakit ya kan, sebelum kita bermasalah sebenarnya itu udah ada sinyal-sinyal. Sinyal itu apa aja sih yang kita rasakan? Ya gejala awal yang dirasakan itu apa? Nafas pendek, cepat lelah, sering pusing, migrain, ya tidur kurang nyenyak, gelisah, leher dan pundak kaku, tangan dan kaki sering kesemutan, ya baru sila dikit ya kan, lagi di acara pengajian udah kesemutan. Artinya apa? Kenapa bisa seperti itu? Karena terjadi penyumbatan pembuluh darah. Dari mana? Dari pola makan, dari gaya hidup yang tidak baik. Next. Ya ini gambar-gambar yang bermasalah, serangan jantung dan lain sebagainya. Zaman sekarang kan jantung, diabetes, ya kan, kanker dan lain sebagainya. Jadi penyakit inilah penyakit. Kalau zaman dulu ada orang penyakit kanker itu biasanya cuma orang-orang kaya. Kenapa orang-orang kaya? Karena gaya hidupnya, ya gaya makannya, gaya hidupnya dan lain sebagainya. Nah kalau sekarang itu rata Bapak Ibu sekalian. Orang kampung, orang gunung, orang kota, orang kaya, orang miskin, orang manapun Bapak Ibu sekalian rata. Karena apa? Gaya hidup tadi, makannya yang sudah banyak tidak seperti dulu, tidak alami lagi, mengandung bahan kimia, pengawet, pewarna dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai ini kita mengalami masalah penyakit seperti yang ada di gambar ini, baik itu jantung, diabetes, cancer dan lain sebagainya. Next. Nah ini Bapak Ibu sekalian, nah ini sebenarnya kita ini bisa mengenali ya gejala-gejala apa saja yang kita rasakan itu kita